Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di channel Wisdom and Invest. Gimana tradingnya hari ini? Mudah-mudahan kejaga ya sama trailing stop. Nah, seperti biasa hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal-sinyalnya nih. Ada berupa segitiga hijau dan merah untuk membantu kita beli ataupun jual. Untuk teman-teman yang belum pakai sinyal dari Wisdom and Invest itu nggak apa-apa. Nanti saya akan bahas juga menggunakan indikator MACD dan stokastik supaya teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari chart Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di video itu saya ada menjelaskan cara penggunaan atau cara membaca chart Wisdom and Invest lebih detail. Nah, untuk INDF ini sudah muncul segitiga merahnya. Ini adalah sinyal untuk sell ya. Statusnya sell, di sini ada statusnya yaitu dengan profit 1,2%. Jadi sellnya seharusnya tidak rugi tapi masih profit. Atau teman-teman yang menggunakan trailing stop, maka seharusnya ini sudah kena trailing stopnya dan profit sebesar 1,2%. Pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan ini momentumnya sebetulnya memang masih berupa titik-titik pink ya. Jadi dia berupa titik-titik pink artinya berpotensi akan sideways. Karena dia nggak ada momentum, dia nggak ada power untuk naik ke atas. Jadi dia bergerak sideways. Nah, untuk strategi sideways kita bisa gunakan buy on support lalu sell on strength atau di sell di saat dekat resist. Ini adalah chart yang menggunakan indikator MACD dan stokastiknya. Kita cek MACD dari INDF. Ini INDF. Untuk MACD-nya ini sudah mulai mau dead cross ya. Memang ungunya masih di atas, tapi ada potensi dia akan dead cross, itu artinya kurang oke. Dari stokastiknya juga ini sudah dead cross duluan. Kepalanya menghadap ke bawah dan membuka, artinya ini kurang oke nih. Jadi ada potensi dia akan koreksi. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 7000. Di bawahnya juga ada support lagi. Ini 6825. Untuk resistnya di 7425. Nah, jadi karena dia sedang berpotensi bergerak sideways, maka teman-teman bisa buy on support ya. Bagi teman-teman yang sudah profit atau sell di area resistnya, maka bisa entry kembali di saat mendekati supportnya. Nah, supportnya di 7000. Ketika mendekati 7000, maka teman-teman bisa cek stokastiknya apakah dia golden cross. Kalau dia golden cross dan di dekat area support, maka bisa spekulatif buy. Targetnya yaitu ke area resist, yaitu resist yang di sini ya, 7425. Untuk ITMG ini sinyal buy-nya ini sudah lama ya. Di sini sinyal buy-nya, di sini buy. Profitnya di sini statusnya masih hold dengan profit 36%. Maka yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya pasang di mana? Ini bisa teman-teman menggunakan garis win line ya. Ini untuk yang swingnya swing long, jadi menggunakan angka win line untuk trailing stopnya. Angka win line-nya ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Karena garis win line-nya warna biru, maka angka yang di kanan juga berwarna biru. Atau bisa juga lihat status yang ada di sebelah kiri sini. Itu ada win line-nya ya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini masih bagus, dia masih menanjak. Coba saya lihat, ini belum terlihat biru tua ya, dia masih biru Ben Hur dan masih menanjak. Cuma memang hari ini candlenya agak kurang enak karena candlenya membentuk ekor yang sangat panjang ya, dia menjadi doji.
dengan ekor di atas yang sangat panjang banget. MACD-nya, ini MACD sebetulnya masih menanjak dan membuka. Stokastiknya, ini birunya berada di atas, jadi agak kurang oke, dan ini rapat-rapat. Jadi kalau besok misalnya dia makin membuka ke bawah, itu artinya ada potensi dia akan koreksi lagi. ITMG ini resistnya, dia masih di sini resistnya 11.350 karena nggak jadi ditembus ya. Untuk supportnya kita bisa menggunakan support EMA 8. Jadi untuk saham-saham yang uptrend kita gunakan support EMA 8. Angkanya ada di sebelah kanan, karena garis ungu maka angkanya di kanan juga berwarna ungu. Ini angkanya ada di 10.200. Untuk MA20-nya, yang garis berwarna biru di sini ya, MA20, angkanya ada di sini yaitu sekitar 9050, atau di sini juga ada support weekly-nya yang garis lurus ini horizontal 9175. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum punya dan pengen entry, maka bisa pantau dulu ya ketika dia mendekati ke area-area support, yaitu di EMA 8 yang paling terdekat. Di EMA 8 kalau misalnya stokastiknya mulai oke, maka teman-teman bisa spekulatif buy, atau minimal dia harus mampu mantul di MA 20 ya. Jika dia sampai breakdown atau jebol ke bawah MA 20, maka artinya dia sudah tidak oke lagi. Untuk GGRM ini sinyal buy-nya di sebelah sini. Ini sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 7,2%. Untuk teman-teman yang profit tinggal pasang trailing stop-nya. Bisa menggunakan garis win line. Jika teman-teman yang stylenya swing long, ini garis win line-nya sudah mulai dekat ya. Ini hampir mau mengenai garis win line-nya. Jangan lupa dikasih toleransi 1-2%, tapi kalau teman-teman nggak mau kasih toleransi juga nggak apa-apa. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Untuk momentumnya ini sudah mulai menjadi biru tua nih dan mulai mengecil. Artinya ada potensi dia akan reversal. Reversal itu artinya dia bergerak berbalik arah ya. Jadi misalnya seperti di sini dia dari biru muda, biru Ben-Hur, dia menjadi biru tua dan mulai mengecil, artinya dia reversal. Begitu pula dengan yang berwarna merah nih, ketika dia merah ke dalam, dia mulai muncul merah tua dan mulai mengecil, itu artinya dia reversal, jadi berbalik arah. Untuk MACD-nya ini masih menanjak dan membuka, hanya stokastiknya ini sudah dead cross duluan ya, Kalau melihat dari moving average-nya, ini moving average ya, garis yang biru dan ungu, dia bentuknya seperti tali kepang, itu menjadi petunjuk bahwa ini trennya sedang sideways. Jadi tren garis moving average ini dengan momentum itu agak berbeda ya. Kalau momentumnya berupa titik-titik pink, potensinya dia sideways karena dia tidak punya power, jadi gerakannya di sana-sana aja. Kalau yang moving average ini, dia menggunakan price, menggunakan harga. Jadi ini menunjukkan tren, bukan menunjukkan power atau momentum. Nah, jadi bisa aja dia punya momentum, tapi dia bergerak sideways secara tren, seperti di sini ya. Nah, untuk GGRM ini bergerak sideways, sideways-nya potensinya berarti di area sini, karena dia tidak mampu menembus resistnya itu ya. Di sini ada resistnya yaitu 44.900. Di atasnya ada 45.300. Support terdekat di sini 42050 dan support paling bawah yaitu 40.000. MACD sebetulnya masih oke, masih menanjak dan bagus untuk GGRM ini. Hanya aja dia stokastiknya sudah mulai dead cross. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit mungkin mempertimbangkan untuk take profit silakan. Tapi yang belum entry dan belum punya barang, maka teman-teman bisa menunggu di area support yang sini ya, 42050. Nanti teman-teman cek lagi apakah indikator stokastiknya itu oke. Jadi ketika stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa entry. Seperti di sini ya.
Jadi seperti di situ. Menunggu ketika stokastiknya golden cross dan di area support, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Targetnya masih ke resist ini ya, sebelum dia breakout, kecuali dia berhasil breakout disertai dengan volume. Maka itu artinya oke banget, artinya potensinya dia akan lanjut naik ke atas, yaitu ke target selanjutnya. Potensinya ke sini ya, 46500 di sana. Untuk KF ini belum ada ya sinyal entry-nya, terakhir segitiga merah artinya exit dan belum ada. Sinyal selanjutnya statusnya adalah none, artinya tidak ada posisi. Pixelnya masih merah dua-duanya, artinya tidak oke, dan momentumnya berupa titik-titik pink. Kalau momentumnya berupa titik pink artinya dia tidak ada momentum ya, dia potensinya bergerak sideways. MACD-nya ini agak kurang juga, dia trennya masih menurun dan mendatar-datar ya, ini karena memang dia sedang sideways. Stokastiknya juga dia trennya masih menurun. Lalu ini dia terakhir dead cross ya, jadi masih agak kurang oke. Supportnya di sini 3020, ini KF. Resistnya di sini sekitar 3500-an ya, 3500-an. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk entry di saham KF ini, jangan lupa pastikan dia masih liquid. Dan yang kedua, ketika dia berada di dekat area supportnya yaitu 3020, cek lagi nanti stokastiknya apakah dia golden cross. Kalau dia golden cross dan di dekat area support, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Kebalikannya, kalau dia sampai breakdown dari 3020, maka sebaiknya exit dulu ya. Jadi artinya dia sudah tidak oke lagi. SMBR ini sinyal entry-nya sudah lama. Di sini ya, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 95%. Lalu untuk pixelnya ini hijau dua-duanya, artinya masih oke. Momentumnya juga masih menanjak ya, masih oke. Cuma candlenya memang agak kurang enak nih, karena ekornya panjang banget di atas dan di bawah. MACD-nya ini masih oke, dia masih membuka dan menanjak. Stokastiknya ini masih menanjak sebetulnya dan masih ungu di atas ya, dia belum dead cross. Supportnya kita bisa menggunakan support EMA8 yaitu yang ungu, EMA8, karena dia sedang uptrend ya. Ini SMBR, angkanya di sebelah kanan yaitu yang berwarna ungu 774. Kalau yang berwarna biru itu angkanya 600, itu adalah angka MA20. Untuk support weekly-nya ada di sini yaitu 660. Selama dia bertahan di atas EMA8 itu artinya dia sebetulnya masih oke ya, masih bagus. Momentumnya juga sebetulnya masih ada. Hanya aja memang hari ini kelihatannya mungkin banyak yang panic sell. Jadi mudah-mudahan besok masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalaupun teman-teman ada yang belum entry, maka bisa menggunakan kesempatan ini untuk entry ketika dia sudah di dekat EMA8-nya. Tapi jangan lupa cek lagi ya indikator-indikatornya, apakah momentumnya masih ada, apakah stokastiknya masih ada. Kalau memang masih oke dan dia hanya koreksi sehat ke EMA8-nya, maka bisa spekulatif buy. Tapi kalau indikatornya makin memburuk, makin jelek, artinya jangan dulu ya, wait and see dulu, ada potensi dia bisa turun lagi ke bawahnya. Ini adalah chart weekly-nya dari SMBR, ini chart weekly. Targetnya, resistnya mudah-mudahan dia mampu ke area sini. Itu kurang lebih di area 1200-an ya. 1200-an. 12XX. Jadi sekitar 1200-an. Mudah-mudahan dia mampu mencapai ke area sana. Secara weekly indikatornya masih oke, MACD-nya masih menanjak, masih membuka, dan stokastiknya juga masih membuka. Untuk base ini sudah ada sinyal entry-nya sejak beberapa candle kemarin. Ini sinyal buy ya, segitiga hijau. Statusnya adalah hold dengan profit 12,8%. Pixelnya merah satu, yang oke adalah hijau dua-duanya.
momentumnya cukup bagus ya, karena dia semakin menanjak dan sudah nggak titik-titik pink lagi, dia berubah menjadi biru Ben Hur. Ini artinya oke. MACD-nya ini bagus, dia menanjak membuka dan sudah golden cross. Hanya stokastiknya ya ini agak kurang oke karena birunya berada di atas, jadi ada potensi dia bisa koreksi dulu. Tapi mudah-mudahan koreksi sehat selama MACD-nya masih menanjak dan membuka. Bagi yang sudah entry maka jangan lupa tinggal pasang trailing stop. Potensinya kalaupun dia koreksi, mudah-mudahan dia mampu bertahan di MA20-nya ya. Ini adalah MA20, angkanya ada di sebelah kanan. Itu bisa kita gunakan yaitu 178, kurang lebih 178. Nah, mudah-mudahan dia mampu mantul di MA20. Selama dia masih mampu bertahan di atas MA8 atau minimal dia harus mampu mantul di MA20, maka ada potensi dia bisa menjadi uptrend. Karena tadi sudah mulai ada ya, momentumnya sudah mulai ada, lalu MACD-nya sudah golden cross juga. Jadi mudah-mudahan dia mampu naik lagi ke atas. Terdekat resistnya adalah di 202 dan supportnya kita bisa gunakan support MA8 di 185 atau di MA20-nya 178. Untuk MYOR ini sudah ada sinyal entry-nya. Sudah cukup lama. Statusnya adalah hold dengan profit 4,2%. Total transaksinya kita juga cek, ini lumayan ya, liquid juga 8,97 miliar. Pixelnya merah 1, yang oke adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya sudah mulai agak melemah nih. MYOR, MACD-nya ini sebetulnya cukup oke. Dia menanjak, tapi ini sudah mulai agak menutup sedikit. Stokastiknya yang kurang oke, yaitu dia dead cross ya. Stokastiknya dead cross. Ini birunya ada di atas, jadi ada potensi dia koreksi. Nah, kita bisa lihat dari bentuk moving average-nya. Ini MYOR. Dari bentuk moving average-nya dia seperti benang kusut, artinya dia bergerak sideways. Itu trennya tren sideways ya. Tren sideways. MYOR. Supportnya bisa kita gunakan area support di sini yang terdekat yaitu 2370. Di sini juga ada support lagi yaitu 2290. Karena ada momentumnya, indikatornya cukup oke. Kita bisa gunakan sebetulnya karena dia sideways ya. Kita gunakan stokastiknya. Jadi ketika golden cross kita entry, ketika dia dead cross kita exit. Sambil menunggu dia mampu breakout ke atas ya. Tadi ada momentumnya, jadi mudah-mudahan dia mampu membentuk seperti ini. Nah, mudah-mudahan dia mampu kembali ke 2600 itu resistnya. Di sini resist terdekat 2530 dan ada 2600 itu adalah resistnya. Jadi mudah-mudahan dia bisa membentuk seperti ini ya. Karena tadi sudah ada momentum, masih dia bagus, hanya stokastiknya yang kurang oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, mau take profit dulu sesuai indikator stokastiknya silakan, lalu entry kembali ketika stokastiknya mulai golden cross itu silakan juga. Elsa, ini sinyal entry-nya di sini entry ya, sinyal buy, statusnya hold dengan profit 39,3%. Untuk yang sudah profit silakan pasang trailing stopnya. Jika teman-teman berani untuk swing long maka pasang trailing stopnya agak jauh. Bisa menggunakan garis win line-nya ya. Angkanya dari sebelah sini kurang lebih angkanya yaitu 252. Pixelnya merah 1, yang bagus hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sebetulnya masih oke ya. Dia masih menanjak dan masih biru-biru. Belum berubah sebetulnya menjadi biru tua. Tapi ini candlenya sebetulnya agak kurang oke ya. Candlenya candle bearish. MACD-nya Elsa, MACD-nya ini sebenarnya masih bagus, menanjak dan membuka. Stokastiknya dia sudah mulai mau dead cross ya, jadi ada potensi koreksi dulu.
Selama MACD-nya masih menanjak dan membuka seperti ini, sebetulnya masih aman. Jadi untuk teman-teman sebaiknya jangan lupa pasang trailing stop, dan yang baru mau masuk maka jangan sampai FOMO ya. Jangan sampai FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan. Sebaiknya teman-teman entry lah di deket-deket area supportnya. Supportnya kita bisa gunakan support MA8 karena dia sedang uptrend. Ini MA8 ya. MA8 yang warna ungu kira-kira angkanya ada di 266, atau di support weekly sini juga ada, yaitu 260. Targetnya mudah-mudahan dia bisa testing lagi harga high yang di sini ya, di area 320-an. Nah, mudah-mudahan dia bisa ke arah sana lagi. Untuk agro sinyal entry-nya di sini, jadi sudah cukup lama, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 19,6%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke, dan momentumnya juga masih cukup oke ya. Dia masih menanjak dan semakin meninggi. Ini masih biru-biru dan menanjak. Agro MACD dia masih menanjak, membuka, ini oke. Stokastiknya juga dia golden cross juga oke. Agro supportnya 414, itu support weekly. Untuk support MA8 yang di sini 426. Resistnya di sini resist 535, atau bisa juga menggunakan resist terdekat di sini, karena yang di 535 itu hanya berupa ekor ya. Jadi lebih valid kita menggunakan resist yang di sini, yaitu kurang lebih angka psikologisnya di 500. Karena indikatornya masih oke, jadi mudah-mudahan dia mampu mencapai ke area sana. Pegas ini sinyal entry-nya di sini. Statusnya masih hold dengan profit 31,6%. Yang sudah profit maka jangan lupa tinggal pasang trailing stopnya di garis win line ya. Ini garis win line. Angkanya yang di sini 1320. Jangan lupa dikasih toleransi, karena khawatirnya nanti dia bisa bikin ekor ya. Jadi kalau bikin ekor TS-nya nggak kena, trailing stopnya nggak kena. Jadi teman-teman masih bisa giring lagi ke atas. Dengan harapan mudah-mudahan dia bisa mantul ya di garis win line-nya itu. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan ini momentumnya sudah mulai berubah menjadi biru tua nih. Nih ya, biru tua. Jadi ada potensi dia reversal, yaitu berbalik arah. Jadi bisa seperti di area sini. Ini berubah menjadi biru tua dan semakin menurun ya. Seperti di sini. Sini momentumnya mulai menurun. Jadi ada potensi dia koreksi atau dia sideways. Tapi candlenya ini candle bearish ya, dengan volume yang cukup di atas rata-rata. Mudah-mudahan sih dia mampu bertahan di garis win line-nya. MACD-nya pegas, ini masih oke, dia masih menanjak, masih membuka. Hanya stokastiknya aja yang sudah kurang oke. Dia mulai mau dead cross. Mudah-mudahan dia koreksi, nggak jauh-jauh koreksinya ke area neckline-nya di sini, karena pegas ada pattern cup and handle ya. Pattern cup and handle. Jadi mudah-mudahan dia koreksi hanya sampai di sini aja, di 1350. Sekaligus dia itu merupakan MA8-nya. Ini garis MA8 ya, 1350, atau minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. MA20. Jadi selama dia mantul di MA20 artinya dia masih uptrend. Kalau sampai dia breakdown dari MA20 maka itu harus say goodbye ya, artinya sudah tidak oke lagi. Jadi seperti di sebelah sini nih, dia tidak oke lagi. Composite kita seperti di video saya kemarin ya, saya ada bilang bahwa momentumnya sebetulnya sudah mulai menurun nih. Jadi seperti di sini, indeks kita ada potensi, akan koreksi ataupun mungkin sideways seperti di area sini. Tuh ya. Mudah-mudahan dia bertahan di garis win line sini. Jadi koreksinya jangan banyak-banyak, hanya di area sini saja. Jadi koreksi sehat ya. Lalu teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk buy on
weakness. Ini chart MS-nya masih oke, MACD-nya masih uptrend, hanya memang ini sudah mulai rapat-rapat. Kalau koreksi potensinya di neckline-nya, karena ini komposit kita berupa cup and handle juga ya, jadi ada potensi koreksi ke 5380. Mudah-mudahan koreksinya sih nggak dalam-dalam amat, seperti di sini aja. Jadi sideways ya, mudah-mudahan dia sideways dan bertahan di atas EMA 8-nya. Sini EMA 8-nya nih. Nah, sekitar 5599. Mudah-mudahan dia bertahan di sana. Tapi kalaupun dia koreksi sampai ke neckline sini, itu artinya masih koreksi sehat ya. Karena pattern cup and handle itu kalau dia breakout ke atas, ada potensi dia pullbacknya ke area sini di neckline-nya itu, which is yang ini ya, di support weekly-nya sekaligus MA20. Jadi mudah-mudahan setelah dia ke arah sana dan dia mampu mantul kembali. Jadi ini adalah screener dari Winbot, screener TTM Golden Cross Hourly. Jadi dia mencari saham-saham yang masih memiliki momentum secara hourly, momentum. Jangan lupa ini adalah screener mentah, jadi teman-teman sebaiknya analisa ulang kembali apakah dia liquid. Yang pertama, apakah dia liquid, lalu di manakah support resistnya, dan bagaimanakah indikatornya. Indikatornya yaitu kalau yang pakai indikator win, maka teman-teman tinggal lihat sinyal entry-nya ya, yaitu berupa segitiga hijau. Tapi kalau menggunakan chart MS, maka sebaiknya dicek kembali indikator MACD dan stokastiknya. Untuk bintang, berupa bintang ini adalah artinya dia volumenya di atas rata-rata ya, secara hourly. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu tradingnya teman-teman. Kalau dirasa membantu, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya supaya temannya bisa profit juga. Happy cuan bagi teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Dan thank you atas supportnya selama ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!